Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin. Saat ini halaman 21 dari kiri, halaman 21. Nah, niki bab yang cukup sulit dan butuh kerja keras kita untuk menata lidah, butuh banyak mengulang-ulang untuk menempatkan akurasi lidah dalam mempraktekkan hukum bacaan ini, yaitu bacaan ikhfa. Jadi kalau ditinjau dari tulisan pada mushaf kita, jika ada huruf yang dikosongkan dari tanda sukun, hurufnya kosong sama sekali tidak ada apa-apanya, dan huruf selanjutnya tidak bertasydid, maka ini menunjukkan bacaan tersebut adalah bacaan ikhfa. Ikhfa caranya bagaimana? Dengan mendengungkan, yaitu mempraktekkan bacaan antara izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas tidak ada dengungannya, kalau idgham itu memasukkan, artinya meleburkan satu huruf atau huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua, itu idgham. Nah, ikhfa ini adalah bacaan di antara keduanya. Maka cara membacanya, nun mati itu disiapkan pada saat kita mendengungkan nun mati, disiapkan menuju makhraj huruf yang akan ditemui. Ya. Maka nanti apabila bertemu dengan huruf tafkhim juga ikhfa'nya atau dengungannya menggemuk. Contoh, yantikun, ini nun kosong bertemu dengan to. Nah, to ini termasuk klasifikasinya adalah huruf yang musta'liyah atau huruf yang isti'la, huruf-huruf yang mana cara mengucapkannya pangkal lidahnya harus naik. Maka semua huruf yang pangkal lidahnya naik itu pasti menghasilkan efek tafkhim atau suaranya menggemuk. Maka to itu kalau tidak ditafkhimkan, tidak digemukkan, suaranya menjadi ta. Yantikun jadi ta. Maka harus digemukkan pangkal lidahnya naik. To, ti, tu. Yang jangan bisa perhatikan tekstur suara saya akan mencoba memberikan dua simulasi. Yang pertama saya tidak menebalkan, yang kedua menebalkan. Nanti panjenengan coba jenengan mirengaken di mana bedanya. Sekarang saya coba bacaan yang salah, tidak menggemukkan pada saat dengungannya nun mati. Yantikun. Sekarang ini adalah bacaan yang benar. Yantikun. Jadi pas mendengungkan nun niku lidahnya sudah berada pada makhrajnya to. To niku bagaimana? Semua lidahnya nempel ke atas, ke langit-langit mulut ditekan. Sak pangkal lidahnya sampai pucuknya niku nempel ke atas semua. Dados nek misale kok mengucapkan nyuwun sewu ilate nyalip untu niku salah. Piye? Kula niku ora patek iso nyontohke sing salah. Kulino bener soalnya. Maksudnya ngeten. Artinya begini, biasanya kelemahan kita mengucapkan tok niku kurangi menekan lidah ke atas, kurang dipadal lidahnya, akhirnya ngeten Nah, ada efek seperti itu. Ini seharusnya umpama ini lingkaran gigi depan yang atas, maka lidahnya niku di sakmburine dari mulai nempel gusinya tempat tumbuhnya gigi yang atas niku sampai ke belakang nempel semua, ditekan ke atas. To. Nah, pada saat mendengungkan suarane nun mati itu tadi, maka lidah kita sudah di makhrajnya itu, lidah kita sudah berposisi di situ. Jadi nanti pada saat mengucapkan tok niku sudah tidak merubah lidah lagi, pun tinggal jadi mendengungkan suaranya nun pada tempat keluarnya tok. Yantikun, cobi sama-sama. Yantikun. Contoh yang kedua, tanwin. Jadi niki make hukumnya sama nun yang kosong atau nun mati bertemu dengan huruf yang kemudian dibaca huruf-huruf sing selainnya daripada huruf halak kare huruf yang disebut kemarin itu semuanya terbaca ikhfa. Niki juga tanwin. Jadi bukan hanya nun mati saja, tanwin juga. Saat ini contohnya adalah tanwin bertemu dengan dot. Maka cara mendengungkan suaranya
Tanwin itu kan suara non mati sama. An suara non mati kan. Niku juga lidahnya sudah bersiap pada makhrajnya dot. Kullando. Dot itu makhrajnya adalah pinggir lidah. Niki pucuk kanan kiri lidah. Ini pangkal lidah. Kanan kiri lidah ini nggih, mengunci nempel pada gigi geraham. Gigi geraham niku berarti pundi? Sak wingkingnya gigi taring. Gigi taringnya gigi Dracula niki lho, ke belakang. Ke belakang, nah pas gusi di atasnya niku kulan nempel kanan kiri. Bagian dalam gigi geraham. Secara memanjang ke depan seperti itu kanan kiri. Terkunci, nafasnya tidak boleh bocor. Kulan darabna do. Kulan darabna cobi. Saat ini ketemu dengan sot. So. Pangkal lidahnya naik, suaranya tampak menggemuk di dalam. So. Jadi kalau guru saya dulu mengibaratkan niku kados ngosose angsa. Oh, nek latihan shot biar tepat akurasinya ada yang bisa untuk mukobalah atau perbandingan atau untuk cara latihan. Muni ngosos ngoten cara guru kula mbiyen. Ngosos so. An salatihim anso juga menebal. Coba nggih. An salatihim. Sami-sami so, si, su, as. Angel nggih. Angel urung ketemu karena kita memang belum sampai ke makhraj. Makanya nek pun dugi makhraj, ada simulasi bagaimana lidahnya, insyaallah pelan-pelan mangke saged kepanggih. Karena tidak mungkin begini. Kita melogikanya begini. Kok Quran angel banget sih aturan dalam membacanya? Seakan-akan kok berat sekali bagi kita. Nah, yang harus kita yakini adalah Allah mewajibkan itu, okay? Itu pasti sudah mengukur kemampuan manusia. Berarti nek diwajibkan ngoten mesti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada beban kepada manusia dalam urusan ketaatan kepadanya niku melebihi dari batas kemampuan dia. Berarti nek Quran dengan segala peraturan ketatnya mesti menungso kedahe mampu. Hanya kesempurnaannya nanti yang beda-beda. Nek terus sampai blas mboten mampu niku saya yakin tidak seperti itu. Hanya kan mestinya kenapa kemudian sing diganjar sejauh mana usahanya iki menungso iki sejauh mana usahanya. Tak kayak peraturan ketat carane maca Quran ngene sejauh mana usahanya. Hasil seperti apapun per lidah orang beda-beda. Kita diciptakan dengan tekstur lidah yang berbenten napa dan mungkin rongga mulut yang berbeda, maka hasilnya akan beda-beda. Tapi pasti kita punya satu pemahaman yang sama, iki arahnya yang benar itu seperti ini. Tapi memang saya belum bisa mempraktekkan secara sempurna, kan setidaknya seperti itu. Lalu lanjutakan kita ulangi an salatihim. Monggo. Yang zurun Zo. Nah ini biasanya gen alam nasrah nika sering sangat kalau ditakoki wong pripun carane bedake angqadha dhahrak. Dot karo dha biasanya do padha. Sebenarnya tapi niki kita singgung secara kulit luarnya saja, nanti kita detailkan pada saat sampun dugi bab makhraj. Artinya sebagaimana saya singgung kemarin secara berurutan, paling depan adalah tha. Tha pucuknya lidah niku nempel kepada pucuknya gigi kelinci yang atas. Tha. Lidahnya naik sedikit, nempel kepada bagian belakang gigi menjadi dzal. Dza. Al. Naik lagi, nempel pada gusinya jadi dha. Al. Yanzurun. Yang qudun. Nah ini yang mungkin ini contoh termudah yang kita lacak dulu, yaitu ketika bertemu dengan qaf. Kita mengucapkan qaf ko, kalau ka cobi ko di dalam pangkal lidahnya berasa naik ko. Maka pada saat kita mendengungkan suara non mati niku lidahnya sudah tenggene munggah niku sudah pada makhrajnya qaf. Yang ku. Nek yang ku itu berarti suara yang bertemu dengan kaf. Kalau suara bertemu dengan qaf maka menebal, suaranya menggemuk. Yang qudun. Cobi. Nah,
Dari cara yang seperti itu, ini untuk mempermudah nggih, ijtihad guru saya dalam kitab ini nggih, kemudian mengklasifikasikan bahwasanya daripada efek yang dihasilkan suara ikhfa itu ada kalanya tetap berbunyi seperti nun, murni nun. Pada saat seperti apa? Bila mana ada nun mati atau tanwin bertemu dot, to, dal, dan ta. Mandud, ini masih suaranya murni nun kan? Mandud, fantolaqa, andada, kuntum, antum. Cobi mandud, fantolaqa, andada, kuntum, antum. Loh, insya Allah pun sami saged. Nah sekarang yang kedua, ada kalanya efek daripada ikhfa itu tadi terdengar suara an. Niku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan jim. Fa anjaina, anja, an, tampak nopo istilahnya pun sensasi suara an kan. Fa anjaina, cobi fa anja, monggo jimnya jangan sampai bocor, ja jangan ja, tapi ja, desisan nafasnya dilatih pelan-pelan untuk ditahan. Fa anjaina min ju' an junub. Nah sekarang yang selanjutnya adalah ada kalanya mirip suara antara an dan eng, yaitu ketika bertemu dengan huruf sin, shin, zal, dan tha. Mil jenengan mirengaken suara kula ada sensasi eng dan ennya. Ini maksudnya kenapa kemudian di kitab ini dikatakan seperti itu, untuk mempermudah melacak bagaimana penempatan terhadap pembacaan ikhfa. Nah jenengan pados teng kitab-kitab tajwid yang beredar, yang muktabar, yang karangan para ulama-ulama zaman dahulu itu enggak ada rumus ikhfa iku nek ketemu huruf iki terdengar suara eng, enggak. Tapi ini adalah ijtihad salah satu dari kiai kita, kiai di Nusantara ini, karena melihat kebutuhan daripada lidah Indonesia. Wah iki angel nek kon langsung ngono wis dikai isyarah wae lah. Pokoknya nek ketemu iki sensasi suara eng, nek ketemu iki sensasi suaranya eng dan en, itu lebih mudah nanti. Dan sekarang jenengan midhangetaken milsa. Saya ketika mendengungkan suara nun itu ada tampak suara antara eng dan en. Milsaatah. Cobi. Kenapa terdengar efek seperti itu? Karena dengungan saat saya mendengungkan suara nun mati, lidah saya sudah di makhrajnya sin. Milsaatah. Cobi. Wonten sing ajeng praktek. Coba yang ini. Monggo. Min sa'ata. Langsung ke sin. Coba jenengan ngucapke sa. Milsa. Minsa. Amun dipadalke ke atas lidahnya langsung lidahnya sudah di posisi sin. Milsa. Jadi umpama tidak dijaga dengungannya niku iso dadi suara mis ngoten niku lho. Milsa. Milsaatah. Dengungannya tetap satu alif ya, atau dua harokat. Milsaatah. Wonten malih sing praktek. Sekarang yang kedua, ini yang cukup sulit karena tadi milsaatah dengan segala perangkatnya sin yang tipis, maka suara dengungannya juga harus tipis. Milsa. Sekarang shin. Ini lebih nafasnya lebih tersebar keluar. Caranya sama polanya. Pada saat mendengungkan suara nun niku, lidah kita sudah berada makhrajnya shin. Mi syarri. Mi syarri. Munzirin. Min samarah.
Lah niki tak tadi makhrajnya di mana? Di pucuk lidah dan pucuk gigi yang atas. Sa. Jenengan lacak rasakan sa di mana lidahnya? Sa. Nah, sekarang pada saat mendengungkan nun, lidahnya sudah di makhrajnya sa. Milsa. Jadi mau tinggal merucutkan ketika setelah dengungan habis mengucapkan sa itu lidahnya sudah tidak berpindah. Langsung milsa marah. Coba. Sa, si, su, as. Coba. Bon kelacak nggih di mana sa? Nah, sekarang dengungannya taruh di situ. Samarah. Bon mulai teraba nggih. Bon mulai teraba bagaimana ikhfa. Nah, nanti kalau ini akan terjadi secara sempurna kita pengucapannya ketika makhraj kita sudah benar-benar akurat. Nah, makanya makhraj adalah babnya setelah ini ada makhraj, makanya lebih lebih enak dalam kita mempraktekkan. Saat ini ada kalanya terdengar suara eng, itu ketika bertemu dengan fa, qaf, kaf, dha, shad sama za. Yunfiqun, suara bon beten suara non, beten suara en, tapi suarana eng. Yunfiqun. Coba. Yunqidun. Angkala. Nggih, niki angkala bar nun kaf. Coba jenengan perhatikan suara saya ketika saya mengucapkan bertemu dengan kaf. Angka, maka dengungannya napa? Tidak menggemuk. Lain dengan ketika saya mendengungkan nun bertemu dengan qaf. Yangku, itu menggemuk. Yangqudun. Angkala lebih tipis karena kaf tidak punya sifat tafkhim. Munzarin. Coba. Enggak. Munzarin. Yusarun. Munzilin.